Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Rizal Sidik dari kelas PAI 5C Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul instrumen evaluasi bentuk tes. Yang pertama, tes tertulis bentuk uraian. Tes tertulis bentuk uraian terbagi menjadi 3, yaitu tes tertulis, lisan, dan perbuatan. Yang kedua, observasi atau pengalaman, dan yang ketiga, wawancara. Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis-jenis dan bentuk uraian. Dilihat dari luas sempitnya skop atau materi, masalah yang ditanyakan soal tes bentuk esai atau uraian memiliki 2 bentuk, yaitu esai atau uraian terbatas atau disebut dengan restricted response items, dan esai atau uraian bebas atau disebut juga dengan extended response items. Sedangkan pada soal uraian non-objektif, pedoman penskoran dinyatakan dalam rentan 0 sampai 4 atau 0 sampai 10, sehingga pemberian skor penentuan kualitas jawaban sedikit banyak akan dipengaruhi oleh unsur subjektif si pemberi skor. Untuk mengurangi subjektivitas ini dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman penskoran secara rinci dan jelas, sehingga pemberian skor dapat relatif sama. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian, tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Ciri-ciri pertanyaannya didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Jumlah butir soal dalam tes uraian biasanya tidak banyak, hanya sekitar 5 sampai 10 butir soal dalam waktu kira-kira 90 sampai 120 menit. Soal-soal bentuk uraian ini menuntut kemampuan peserta tes untuk dapat mengorganisir, menginterpretasi, menghubungkan pengertian-pengertian yang dimiliki. Dan yang kedua itu tes hasil belajar bentuk objektif. Salah satu bentuk tes objektif adalah soal bentuk pilihan ganda. Soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah disediakan pilihan jawabannya. Tes objektif disebut juga sebagai tes jawaban singkat. Ada 4 macam tes objektif, yaitu yang pertama, tes jawaban benar salah atau true false. Dan yang kedua, pilihan ganda atau multiple choice. Yang ketiga, isian atau completion, dan yang keempat, penjodohan atau matching. Adapun tes tindakan yaitu tes perbuatan atau tindakan dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam tes perbuatan, persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada intinya ada 2 unsur yang bisa disajikan bahan penelitian dan tes pembuatan, yaitu proses dan produk. Instrumen evaluasi bentuk non-tes. Yang pertama, daftar cek. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilai tunggal memberikan tanda centang pada setiap aspek sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Contohnya, nama siswa. Yang pertama, Nano Waryono. Di situ ada keterangan sangat baik atau disingkat SB. Dan pada nama siswa yang kedua yaitu Elin Roslina mendapat nilai
sangat baik juga. Dan yang ketiga, nama siswa Ari Apriyadi mendapat nilai juga sangat baik, dan Angga Salindra mendapat nilai baik, dan Ardi Maulana mendapatkan nilai sangat baik. Itulah contoh dari daftar cek. Yang kedua itu skala rentan. Adapun rumus skala rentang yaitu M sama dengan skor maksimum, N sama dengan skor minimum, dan B sama dengan banyaknya kelas yang terbentuk besarnya interval atau range untuk tingkat kepuasan tiap variabel adalah RS sama dengan M kurang N, B RS sama dengan 500 kurang 100 sama dengan 85 RS sama dengan 31. Dengan demikian, rentan skala berdasarkan tingkat kepuasan tiap variabel yaitu 100 sampai 180 sangat tidak puas, dan 180,1 kurang 260 sama dengan tidak puas. 260,1 kurang 340 sama dengan ragu-ragu, dan 340,1 kurang 420 sama dengan puas, dan 420,1 sampai dengan 500 sama dengan sangat puas. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk rentan skala tingkat kepuasan secara keseluruhan, yakni dari semua variabel dan semua responden. Bagian C, penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk mengukur sikap siswa selama di kelas sebagai hasil program. Adapun macam-macam dari penilaian sikap, yaitu yang pertama observasi. Observasi yaitu digunakan dalam observasi berupa lembar kerja observasi atau jurnal. Jurnal tersebut berisi kolom catatan perilaku yang diisi oleh guru mata pelajaran atau wali kelas dan guru BK berdasarkan pengamatan dari perilaku siswa yang muncul secara alami selama 1 semester. Perilaku siswa yang dapat dicatat di dalam jurnal pada dasarnya adalah perilaku yang baik, sangat baik, dan atau kurang baik yang berkaitan dengan indikator dari sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua yaitu penilaian diri atau self assessment. Penilaian diri dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dalam berperilaku. Hasil penilaian dari siswa dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap siswa. Selain itu, penilaian diri siswa juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan meningkatkan kemampuan refleksi atau mawas diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilaku siswa yang dinilai. Sebagaimana penilaian diri, hasil penilaian antar teman dapat digunakan sebagai data konfirmasi. Selain itu, penilaian antar teman juga dapat digunakan untuk menumbuhkan beberapa nilai seperti kejujuran, tenggang rasa, dan saling menghargai. Selanjutnya, penilaian proyek. Adapun contoh rubrik penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Intensitas pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan KD. Kita bisa melihat contoh rubrik penilaian proyek.
Bagian E, penilaian produk. Penilaian produk merupakan kegiatan menilai suatu proses pembuatan dan kualitas hasil dari sebuah produk tertentu. Penilaian produk dapat menstimulus peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya menghasilkan sebuah karya. Contoh penilaian produk antaranya membuat kerajinan, karya sastra, laporan eksperimen, menciptakan tarian, lukisan, aransemen musik, membuat naskah drama, dan lain-lain. Adapun contoh penilaian produk. Nah, kita bisa melihat di sebelah kiri ada contoh dari penilaian produk. Dan yang bagian F, penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan minimal setiap akhir semester. Intensitas pelaksanaan penilaian disarankan pada tuntutan KD atau kompetensi dasar. Yang bagian G, penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik dimintai untuk menilai diri sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.